Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Kana Puryanditia, biasa dipanggil Noya. Aku dari Child Abed 9 kelas fundamental, dan kali ini aku akan memenuhi salah satu tugas dari KLA, yaitu menjelaskan materi yang sudah diajarkan oleh KLA. Nah, di sini aku akan memilih materi mengenai sensoric power. Kalian penasaran nggak apa itu sensoric power? Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tersebut lewat video yang akan aku tayangkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, di sini aku akan ngejelasin materi mengenai sensoric power. Sebelumnya aku ingin menjelaskan tentang pengertian dari sensoric power itu apa sih? Jadi, sensoric power yaitu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, di mana hal tersebut secara sadar atau tidak sadar membuat kepribadiannya menarik sehingga orang lain cepat menerimanya. Nah, di dalam sensoric power itu terdapat 10 elemen. Nah, 10 elemen ini akan membuat orang tersebut akan cepat disukai dan dapat diterima oleh orang-orang baru di sekitarnya. Nah, penasaran gak sih apa aja 10 elemen tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Oke, di sini aku akan menjelasin 10 elemen sensoric power. Apa aja sih? Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik itu kemampuan membahasakan sesuatu dan menyampaikan sesuatu. Hal ini merujuk pada keterampilan individu dalam mengolah pikiran, perasaan, atau informasi menjadi bentuk bahasa yang mudah dipahami serta menyampaikannya secara efektif kepada orang lain. Siapa sih yang memiliki kecerdasan linguistik ini? Jadi yang memiliki kecerdasan linguistik ini yaitu seorang guru. Kenapa seorang guru? Karena seorang guru itu dia mampu untuk mengolah pikirannya dan mengolah sebuah informasi menjadi bentuk bahasa yang mudah dipahami oleh muridnya. Contohnya dia menjelaskan rumus matematika. Rumus matematika itu rumit kan ya? Nah, jadi dia menjelaskan perumus demi perumus, jadi dibuat menjadi sebuah narasi sehingga anak-anak muridnya bisa mengerti mengenai gimana sih cara ngerjain rumus ini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kecerdasan logikal. Kecerdasan logikal yaitu kemampuan menalarkan, melogikakan sesuatu dan memecahkan masalah. Maksudnya di sini adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir secara rasional, sistematis, kritis dalam memahami persoalan dan menemukan solusi yang tepat. Siapa sih yang punya kecerdasan logikal ini? Nah, yang punya kecerdasan logikal ini tentunya itu adalah ilmuwan. Karena ilmuwan bekerja untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Contohnya dia menemukan obat baru, vaksin, atau apa yang dimana hal tersebut butuh cara dia untuk melogikakan sebuah hal dan menerangkan sebuah hal. Bahkan dia harus memecahkan masalah, kayak dia harus menentukan apakah zat ini dicampur zat ini akan bisa. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan spatial. Kecerdasan spatial ini kemampuan mengusapkan sesuatu dalam pikiran, yaitu imajinasi. Nah, imajinasi ini biasanya dimiliki oleh penulis, arsitek, sutradara, dan desainer. Kenapa? Karena contohnya aja untuk penulis itu hanya mengonsepkan suatu cerita pendek di pikirannya. Dia membentuk karakter, nama. Nah, dengan itu dia bisa menuangkan ide-ide, gambaran-gambaran yang dia miliki di otaknya menjadi sebuah cerita, dan dengan itu dia bisa membentuk sebuah novel, cerpen, ataupun film. Itu untuk kecerdasan spatial. Lalu yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Jadi kecerdasan kinestetik ini kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh dan pengalaman fisik. Siapa sih yang punya kecerdasan kinestetik ini? Nah, yang punya kecerdasan ini yaitu seorang penari. Kenapa? Karena penari itu bisa memahami dan mengekspresikan dirinya sendiri melalui tariannya, di mana dia bisa mengetahui gerakan tari untuk ketika suasana sedang sedih, ketika suasana sedang bahagia,
atau ketika suasana sedang marah. Nah, dia tahu nih bagaimana cara dia untuk menggerakkan tubuhnya. Lalu yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu kemampuan untuk mengembangkan, berekspresikan, dan menikmati bentuk dan suara musik, kepekaan terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan musik. Siapa sih yang cocok untuk kecerdasan musikal ini? Nah, yang cocok itu tentu saja komposer musik. Kenapa? Karena komposer musik itu dia bisa peka terhadap ritme ketukan atau bunyi gitar atau bunyi piano. Jadi dia bisa menentukan bagaimana nih musik dengan suasana sedih, suasana senang, suasana marah atau bahagia. Jadi dia bisa tahu, bahkan melodi intonasinya dia bisa paham. Oleh karena itu komposer sangat cocok untuk kecerdasan musikal. Nah, yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk berempati, memahami emosi orang lain, dan membangun hubungan yang baik. Siapa sih yang memiliki kecerdasan interpersonal ini? Nah, yang memiliki kecerdasan ini yaitu psikolog. Kenapa? Karena psikolog itu ditujukan untuk orang-orang yang memiliki sebuah masalah kehidupannya, bahkan gangguan jiwa. Oleh karena itu, psikolog ada untuk membantu mereka yang memiliki masalah atau gangguan jiwa agar bisa memahami bagaimana cara membawa mereka untuk bisa sembuh. Lalu yang kedua adalah relawan. Relawan ditujukan untuk berempati, untuk membantu, untuk memahami dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang mereka tolong. Contohnya ketika ada bencana alam, di sana mereka diwajibkan untuk bisa berempati, memahami emosi orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan para korban bencana alam tersebut, sehingga tercipta interaksi yang hangat di sana. Lalu yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, kekuatan, kelemahan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Contohnya apa sih untuk kecerdasan intrapersonal ini? Contohnya adalah pengusaha. Kenapa sih harus ambil pengusaha dalam kecerdasan intrapersonal ini? Karena menurut aku, pengusaha itu harus tahu apa kelemahan dirinya, kekuatan dirinya. Nah, pengusaha juga perlu memotivasi dirinya untuk bisa membangun usaha tersebut. Gak mungkin dong kita cuma pengen jadi pengusaha tapi kita gak punya motivasi kayak, aku harus punya bisnis yang seperti ini nih, yang ramai, yang omsetnya 5 juta, 10 juta dalam sebulan. Nah, itu cara memotivasi dirinya. Lalu yang ke-8 adalah action. Kecerdasan action yaitu kemampuan untuk langsung mengerjakan dan memutuskan sesuatu. Kecerdasan ini ada dalam setiap diri manusia. Kenapa? Karena sesuai dengan kehidupan saja. Misalkan kita dihadapkan dengan 3 keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Misalkan keputusan 1, kita harus pergi ke kanan, keputusan kedua kita harus pergi ke kiri, dan sementara keputusan ketiga kita tidak boleh pergi. Lalu akhirnya kita harus mengambil salah satu dari ketiga itu. Misalkan kita harus pergi ke kanan dan kita harus merelakan yang kiri, dan kita harus bisa menghindari keputusan yang terakhir, seperti itu. Lalu yang ke-9, kecerdasan spiritual, kemampuan memahami yang berkaitan dengan keimanan dan agama. Ini juga harus ada dan mesti ada di semua manusia, karena kita punya Allah, kita punya Tuhan, dimana dengan memahami agama kita sendiri kita bisa menemukan cara untuk keluar dari kesedihan, untuk menemukan kebahagiaan kita dengan cara beribadah, mengaji, sholat, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kecerdasan natural, yaitu kemampuan menjelaskan diri dengan alam sekitar, memahami unsur alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Nah, kecerdasan natural ini juga perlu dalam kehidupan kita, karena kita perlu menjaga lingkungan kita. Contohnya kita dilarang buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk cara kita menjelaskan diri dengan lingkungan sekitar, dengan cara menjaga kebersihan dari lingkungan kita itu sendiri. Nah, jadi itulah 10 dari sensorik power yang sudah aku jelaskan kali ini. Aku harap penjelasan yang sudah aku
jelaskan bisa kalian mengerti semuanya, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang agak bertele-tele atau berlibat. Di sini aku juga masih belajar, dan terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan penjelasan kali ini. Terima kasih semua.